Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Aimanah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto, instansi UPT SMPN Satap 8 Binang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Win, apa kabar? Alhamdulillah ya Guru. Baik. Baik. Kayaknya ini semester ini lagi sakit ya. Ya, batuk-batuk. Saya lihat iya, mudah-mudahan sehat selalu karena saya lihat Pak Win semester ini jamnya banyak ya, beban kerja ngajarnya ya saya lihat ya. Iya, ini maaf nih. Heeh. Kesehatan sekali begitu. Oh, 3 tingkatan dan Pak Win sendiri. Iya. Kalau siswanya Pak Win, gimana? Anak walinya ada masalah nggak selama ini? Eh, nggak ada masalah dengan anak wali saya. Cuma ini ya apa ya masalah sekolah dengan Hmm, secara umum keseluruhan. sejarah keseluruhan. Iya. Nah, ini sorry nih baru sempat. Ini saya jam kosong, jadi baru bisa ketemu Pak Win hasil WA-nya semalam untuk ketemu. Sepertinya ada yang sangat penting nih yang ingin dibicarakan. Apa sih tujuannya atau rencana pertemuan kita pada siang hari ini, Pak Win? Iya betul-betul. Ini saya bicara serius ini karena betul ya saya anggap teman yang mau terbuka lah. Tempat guru yang mau terbuka dan saya kira orang yang tepat saya bisa menyampaikan masalah ini kepada masalah ya saya rasa saat ini kepada guru gitu. Jadi itu kenapa saya chat guru tadi malam itu. Bisa nggak Guru menemani saya untuk ngobrol-ngobrol dulu? Oh, boleh, boleh sekali. Heeh. Ada apa ya, Pak Win? Ada masalah penting apa sih hari ini? Nah, Bu, saya punya kayak jengkel sekali ini. Hmm, Ini anak-anak terlambat masuk kelas setelah jam istirahat siang, tapi seolah-olah ini pembiaran Bu. seperti pembiaran ya. Eh, seolah itu ya pembiaran tidak diapa-apakan Oleh semua guru. oleh semua guru, oleh Hmm, penjaga sekolah. hmm, 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 hmm. Dan sekolah itu punya tata tertib itu loh, Bu. Itu yang membuat saya agak jengkel Hmm, pembiaran kecil. benar-benar. Oh, jadi ini sepertinya masalah anak-anak terlambat masuk kelas setelah istirahat siang. Mm-mm. Menurut Pak Win, setelah kita melakukan percakapan ini, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini seperti apa? Ya saya harap bisa menemukan solusi lah. Bisa Mm-mm. ngobrol sama sendiri, bisa paling nggak mencari solusi atau menemukan solusi untuk bisa ditindaklanjuti. Karena udah lama ini turun. Kalau dibiarkan kan gimana ya? Oh iya. Kalau boleh tahu istirahatnya berapa lama, Pak Win? Istirahatnya itu 15 menit gitu. Memang di jadwal 15 menit. Dan kebetulan setelah jam istirahat itu adalah jam sejarah ya. Sering secara dapat siang ini. Oh, Dapat jam siang tapi nggak apa-apa sih nikmati aja. oh, oh, Nggak oh. mengganggu Ham, kurang. jadi hambatan apa yang Pak Win dapatkan ketika anak-anak ini masuk ke kelas, terlambat masuk ke kelas? Jadi yang saya rasakan itu turun. Ya saya menunggu. Gitu. Ya kedisiplinan anak-anak itu nggak terperhatikan gitu. Walaupun pernah kita menyepakati kesepakatan kelas, keyakinan kelas gitu terkait kedisiplinan. Namun Hmm. apa daya ya kalau hanya saya orang dulu. Padahal ini masalah besar.
Apa kira-kira? Jadi itu kursus. Lalu bagaimana dengan proses pembelajarannya Pak Win setelah jam anak-anak masuk itu? Apakah berjalan lancar ketika mereka terlambat? Nah, seperti aku. Saya nggak bertanya langsung. Karena saya punya perencanaan waktu itu kadang tinggal 30 menit itu dari 2 jam. Tinggal bisa 30 menit. Dari 2 jam, ya, sama 1 jam. Jadi, Iya, sangat nggak efektif kan. iya benar-benar. Jadi sangat tidak efektif karena waktu yang tersisa kurang lebih 30 menit lagi ya. Iya, paling ada pernah. Mm-mm. Tapi ya sebenarnya anak-anak pasti terlambat lah. Iya. Pasti. Apakah Pak Win setelah anak-anak terlambat itu memberi tambahan waktu atau keluar sesuai jadwal juga? Itu jadwal tuh. Hmm. Marahin teman saya kalau mama mengambil jam-jam. Oh iya, ternyata ada jam guru lain ya setelah Pak Win. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Pak Win dalam mengatasi permasalahan ini? Di skala 1 sampai 10, di mana kemampuan Pak Win untuk menangani masalah ini? Mungkin saya di posisi 7 gitu. Oh, jadi Sendirian. berarti Ini kemauan aja saya berani menilai 7. oh iya, berarti ada harapan bahwa solusi itu bisa didapat, benar-benar. Terus kesempatan apa yang Pak Win miliki sekarang ini? Kenapa menurut Kesempatan apa yang Pak Win miliki sekarang ini? kesempatan saya ini adalah ya paling nggak saya bisa mengajak teman-teman, ayolah kita tegakkan aturan sekolah, etik sekolah, gitu. Di, dan saya juga akan minta kepala sekolah untuk eh, membuat kebijakan yang tepat kepada anak-anak. Di sisi lain, saya akan di kelas. Jadi ada dorongan internal dan dorongan eksternal. Oh, seperti itu. Jadi masalahnya kan gini, tahu kan, kalau istirahat siang itu anak-anak butuh data. Benar. Kan siang, kemudian anak-anak butuh ya istirahat juga lah. Nah, tapi sholat ya, sholat kan nggak bisa diukur. Masa sholat diukur kan nggak bisa. Iya, iya. Nah, itu kan nggak bisa diukur sama anak-anak makan, sholat deh. Dan 15 menit itu nggak cukup karena eh, ada proses antri juga. Benar-benar. Air wudhu ada juga apalagi saat sholatnya itu bukan yang nggak bisa diukur ya. Ya bisa dipahami. Berarti waktu dan sarana prasarana juga sangat berperan ya, mendukung, menyebabkan sehingga anak-anak itu bisa terlambat masuk kelas. Mungkin itu ya masalahnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Benar-benar. Itu istirahat hanya 15 menit. Lalu bagaimana cara Pak Win mengantisipasi masalah ini? Ya karena kayaknya kalau masalah sarana itu berat. Iya. Namanya waktu anggaran nanti panjang gitu. Jadi, saya yang bisa saya lakukan saja itu menyampaikan kepada kepala sekolah terutama ini untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada murid, memberikan waktu yang baik untuk murid melakukan aktivitas istirahat siang itu. Dan, jam saya juga kan tidak terganggu. Artinya perlu diatur ulang. Dan saya akan jamin di kelas akan saya tegakkan disiplin. Kebijakan yang seperti apa yang Pak Win mau dari Bapak Kepala Sekolah? Sebenarnya gampang loh, memberikan siapapun lah saya. Hanya out of the box ya, keluar dari kebiasaan. Iya. Nggak hanya di sana seperti ini, di situ begini gitu. Artinya harus punya keluar dari kebiasaan aja, yaitu coba beri waktu anak istirahat 30 menit. 30 menit. 30.
apa, tapi sekolah kita ini kan 5 hari ya. Jadi sampai sore. Oh, iya, sampai sore ya? Oh, berarti kalau istirahatnya 30 menit, maka jam pulangnya otomatis mundur ya? Iya. Ah, iya. Tapi anak-anak mendapatkan haknya untuk beristirahat dan merefresh lagi otaknya karena benar-benar. Oh, jadi kebijakan untuk menambah 30 menit. Kira-kira apakah masalah ini sama dengan masalah teman-teman yang lain? Apakah hanya Pak Win yang merasakan masalah seperti ini? Eh, ya saya udah masalah ini nggak pernah diangkat untuk ke permukaan. Yang seperti ini akan cerita-cerita. Ini kan beda. Karena Bu Nurul ini kan apa? Itu ada solusi kalau saya bicara sama Bu Nurul ini. Iya, Beda sama teman-teman lainnya kan. iya. Jadi Lalu, udah saya senggol sendiri akhirnya. Kayak kasus ini ya. ah, nah, untuk mencari kebijakan dari pemimpin di sekolah, bagaimana strategi Pak Win untuk mencapai hal tersebut? Saya akan menawarkan gagasan dulu ke Mhm. kepala sekolah. Gak apa-apa, apa, timnya mundur ini, tapi anak-anak mendapatkan hak belajar yang baik. Mhm. Pulangnya mundur sedikit tidak masalah. Mhm. Tapi anak-anak mendapatkan hak belajar yang terbaik. Jadi nggak terambil haknya belajar anak-anak. Berarti Pak Win bisa datang langsung ke kepala sekolah sendiri atau bisa saja di forum rapat ya, seperti itu ya. Mungkin saya nanti bicara eh, perorangan dulu, nggak enak kalau Iya. sambil bledek di rapat. Saya kaget. Kan itu pikirannya sama. Iya, semua orang ya. Lalu setelah menjalankan strategi tadi yang Pak Win sebutkan, ukuran keberhasilan dari rencana ini seperti apa sih? Ukuran rencana ini kepala sekolah merevisi kebijakannya. Oh, iya. Kebijakannya yaitu membuat kembali tata tertib sekolah, menyusun kembali tata tertib sekolah yang disepakati dengan siswa dan orang tua siswa dan guru semuanya. Kemudian kepala sekolah juga merevisi jadwal pelajaran. Berarti ada hasil keberhasilan itu ditandai dengan berubahnya jadwal atau hasil revisi. Benar-benar. Siapa yang bisa membantu Pak Win dalam menjaga komitmen ini atau mengatasi masalah ini? Kalau benar bisa nggak? Oh, boleh, boleh. Karena saya juga ada satu hari jam siang. Memang saya juga rasakan dampaknya. Anak-anak lelah, terburu-buru. Itu kemarin gara-gara airnya kurang, akhirnya anak-anak pada lari berwudu keluar. Dan itu lagi yang bikin lama. Itu juga yang saya rasa sebagai wali kelas 10 juga merasa terganggu sih sebenarnya. Walaupun cuma 1 jam itu kalau tidak salah siang hari itu. Jadi selain wali kelas, adakah pihak lain yang Pak Win ingin libatkan supaya ayo deh kita rame-rame deh. Oh, ya nanti saya harapkan saya itu teman-teman semua bisa kembali kepedulian. Mm-mm. Apa itu ya? Buang apa ya, pembiaran ya. Kebiasaan pembiaran atas kesalahan biar kecil itu. Iya, berarti semua harus turut aktif, memotivasi lah anak-anak. Jangan dilihat-lihat saja ya kalau mereka terlambat seperti itu. Ya, ini menjelang akhir pembicaraan kita karena sebentar saya lihat ini sudah mau masuk lagi. Pak Win, tindak lanjut dari sesi coaching ini seperti apa ya? Tidak, maksudnya Tindak lanjutnya setelah kita melakukan percakapan ini, apakah Pak Win ingin kita berdiskusi lagi atau kita cukup sampai sini sesi-sesi coaching seperti ini? saya kira pasti saya perlu diskusi lagi nanti ke depannya.
Saya dengar suara saya. Oke, oke. Ya. Seperti ini. Oke, sudah jelas. Pindah. Udah ada. Oh ya. Yang tindak lanjut dari sesi coaching ini, Pak Win inginkan seperti apa? Ini nanti ya kita akan komitmen itu. Namun setelah itu saya ingin ngobrol pribadi lah soal Mhm, responnya kepala sekolah, mhm, responnya teman-teman. Oke. Wah, sangat menarik sekali pembicaraan kali ini, sesi coaching kali ini. Semoga setelah percakapan ini ada sesi-sesi berikutnya. Mungkin saja kita langsung melibatkan kepala sekolah, kita berdiskusi bersama dan sebagainya. Dan mudah-mudahan masalah tentang terlambatnya anak-anak ini bisa segera diatasi karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran kita. Oke, terima kasih Pak Win atas bincang-bincangnya. Sukses selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah tampil share screen saya, Pak Win? Iya, kelihatan jelas dulu. Oh ya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi diri setelah tadi kita melaksanakan praktek coaching. Eh, di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama saya akan memberikan refleksi terhadap diri saya terlebih dahulu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Hal yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah saya telah menjalankan semua tahapan tirta, yaitu saya menanyakan tujuan coaching kepada coachee, kemudian saya mengidentifikasi masalah yang dipaparkan coachee, setelah itu saya menanyakan aksi dan strategi serta tahap akhir saya menanyakan komitmen dan tanggung jawab terhadap masalah tersebut. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan masalah yang dipaparkan coachee. Dalam hal ini biasanya kita memang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, tapi kadangkala pertanyaan yang sudah dibuat itu tidak sesuai dengan masalah yang dipaparkan coachee, maka kita harus berpikir dengan cepat untuk menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah coachee. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan, yang pertama, saya menanyakan kabar atau keadaan coaching. Ini bertujuan untuk mencairkan suasana. Setelah itu, saya sudah memiliki gambaran-gambaran pertanyaan yang akan diajukan kepada coaching. Dan pada saat pelaksanaan coaching, saya membuat catatan-catatan kecil dan kesimpulan dari jawaban-jawaban coaching. Lalu, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya berlatih mandiri dan akan lebih banyak melakukan sesi coaching dengan rekan sejawat, baik itu secara terencana maupun tidak terencana. Dalam hal ini bisa secara terstruktur atau dengan suasana santai. Mungkin saya akan berbicara santai dengan teman tanpa mereka sadari saya sedang melaksanakan coaching. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Nanti sebentar saya tuliskan setelah ada umpan balik dari Pak Win. Kemudian ini juga tadi yang dirasakan, apa yang dirasakan pada saat coaching. Pak Win tadi sudah merasa senang dan lega mengeluarkan kegundahan masalahnya dan
Pak Win sudah merasa puas solusi-solusi yang bisa dimunculkan dari dalam diri Pak Win. Adapun umpan balik atau saran terhadap Pak Win dari saya, yang Sebagai apa ini? Sebagai coach. ya nanti saran umpan balik saya Pak Win tuliskan kan di. Nah, maksudnya begitu nih saran saya sebagai coach. Oh ya, saran saya, ya silakan. Ya, pertanyaan saya ini dulu. Iya, Akan memberi saran kepada saya ini sebagai coach ya. iya. Oke, nah lanjut. Oh, saya memberi saran Pak Win sebagai coach. Atau Pak Win dulu memberikan saran kepada saya. Lanjut aja dulu. Oh ya. Adapun saran saya atau masukan untuk Pak Win supaya sesi coaching berlanjut dengan baik. Yang pertama, Pak Win sudah bagus, sudah menjalankan kompetensi coaching seperti mendengarkan aktif, itu sudah terlaksana. Kemudian sudah menghadirkan kehadiran penuh selama proses percakapan. Mungkin nanti pada saat sesi selanjutnya Pak Win mungkin untuk supaya lebih cair keadaan boleh menanyakan kabar, istilahnya basa-basi lah sekitar 5 menit sebelum masuk ke tahapan tirta. Kemudian Pak Win juga sudah bagus dengan tidak melabeli koci, tidak membuat asumsi-asumsi terlebih dahulu terhadap koci, dan tidak ada unsur Pak Win mementoring atau memberi. Jadi Pak Win di sini tidak bercerita tentang tidak ada asosiasi menyamakan dirinya Pak Win dengan situasinya Pak Win. Jadi Pak Win membiarkan saya bercerita tanpa mengasosiasi dengan diri Pak Win. Itu yang saya lihat dan yang sudah bagus. Adapun yang perlu diperbaiki, Pak Win mungkin lebih berlatih lagi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang pertanyaan itu muncul dari jawaban saya. Jadi misalnya jawabannya ini mungkin ada pertanyaan lanjutan yang bisa menggali atau seperti apa. Oke, itu umpan balik dari saya untuk Pak Win. Semoga sesi coaching selanjutnya itu semakin mantap lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Sudah cukup dulu atau ada lagi? Oke, untuk itu cukup. Nanti silakan dituliskan di refleksinya Pak Win. Baik Bu Nurul ya, saya sampaikan ini refleksi diri dari saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang saya sudah berjalan dengan baik pada saat praktik coding atau percakapan dengan anggota kita berjalan dengan baik dan memenuhi kaidah-kaidah kompetensi inti berdasarkan pertanyaan tersebut. Itu yang saya anggap berjalan dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu saya perbaiki dan tingkatkan menurut saya adalah mengajukan pertanyaan bobot untuk menggali atau mengidentifikasi secara mendalam, perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Win lakukan dalam kondisi presence atau kehadiran penuh belum dan saat melakukan coaching. Jadi fokus dan membuat catatan-catatan kecil untuk menangkap gerakan dari coaching. Kemudian apa yang saya lakukan memperbaiki dan meningkatkannya. Yang akan saya perbaiki, yang akan saya ulangi, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan saya lakukan yaitu terus belajar dan menerapkan
dalam keseharian untuk meningkatkan level semakin lebih baik atau ke level yang lebih tinggi. Kemudian tuliskan umpan balik dari ini yang Bu Nurul tadi ya, saya ini ya. Pertanyaan untuk apa yang Anda rasakan saat seperti ini. Oke Bu Nurul, jadi ini sekarang saya sampaikan apa ya ini, umpan balik dari saya kepada Bu Nurul ya. Umpan balik saya kepada Bu Nurul adalah menilai apa yang Bu Nurul lakukan tadi sudah bagus. Namun ada hal yang perlu yang masih bisa dikembangkan dari Bu Nurul tadi, yaitu mengajukan pertanyaan tersebut untuk menggali lebih dalam lagi dan meyakinkan akan komitmen ya saya itu yang masih bisa dilakukan. Sebenarnya sudah tapi itu masih dapat dikembangkan lagi depannya. Oke Bu Nurul, terima kasih itu dari saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.